Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan bantu menjelaskan sedikit mengenai penawaran mata kuliah untuk adik-adik pendidikan matematika di semester 1. Jadi langkah awalnya mungkin langsung saja. Jadi langkah awalnya buka saja langsung Google Chrome atau aplikasi sejenisnya untuk membuka situsnya. Jadi pertama kita buka Google Chrome. Kembali lagi terserah, tapi di sini saya gunakan Google Chrome. Jadi bisa gunakan peramban lain untuk mengakses situsnya, tapi di sini saya gunakan Google Chrome. Nah, kemudian kita klik Siakat Beta. Nah, kita cari aja Siakat Beta, kita klik di sini kan. Siakat Beta. Seperti ini. Nah, bisa kita klik seperti ini, baru kita cari. Nah, baru kita klik yang paling atas ini, yang Siakat Beta uho.ac.id, atau bisa langsung kita klik link situs resminya, situs lengkapnya gitu, siakatbeta.uho.ac.id. Baru kita search. Nah, itu langsung diarahkan Siakat Betanya. Nah, kemudian setelah tampilannya seperti ini, kembali lagi ini saya gunakan handphone. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu buat ribet adik-adik, tidak mesti menggunakan laptop. Jadi bisa kita menawar menggunakan laptop gitu. Nah, jadi setelah tampilannya seperti ini, kita klik garis 3 di atas ini, baru kita klik login. Jadi login. Nah, kemudian kita silakan login menggunakan username dan passwordnya adik-adik. Nah, biasanya kalau yang baru itu ya username-nya NIM. Biasanya passwordnya juga seperti itu kalau belum diubah. Jadi menggunakan NIM-nya adik-adik dengan menggunakan huruf kapital gitu. Tapi biasanya kalau sudah terubah, berarti gunakan password yang baru yang adik-adik coba dengan username-nya tetap, yaitu NIM dengan huruf kapital semua. Baru kemudian setelah kita isi username dan passwordnya, kita klik login. Nah, setelah kita login tampilannya akan seperti ini. Setelah ini saya sarankan untuk adik-adik kita ubah ke situs desktop supaya tampilannya lebih bagus begitu. Kita ubah ke situs desktop, caranya kita klik yang titik 3 di pojok kanan atas, baru kita klik ini situs desktop sampai centang birunya nyala gitu. Nah, setelah tampilannya, kalau kita sudah ubah ke situs desktop, tampilannya akan lebih besar seperti ini. Nah, kemudian untuk menawar mata kuliahnya, adik-adik klik icon yang seperti ini, yang tanda kayak topi wisuda gitu loh. Nah, kita klik itu. Nah, ini kan menu KRS, kemudian kita pilih yang penawaran KRS. Nah, kita pilih penawaran KRS, itu tampilannya seperti ini kalau memang adik-adik sudah membayar UKT atau segala permasalahan tentang UKT-nya sudah tuntas. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau pembayaran UKT-nya belum tuntas, ini menu ini akan belum tersedia begitu adik-adik. Jadi setelah kalau adik-adik sudah bayar UKT, baru akan muncul menu penawaran KRS-nya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Kita pilih tambah KRS karena adik-adik mau menawar, ada klik yang tambah KRS. Nah, kita klik tambah KRS. Kemudian ini akan tampil beberapa mata kuliah untuk di semester ganjil. Nah, tapi kembali lagi adik-adik di sini ada di semester 1. Jadi pilih mata kuliah yang ada di semester 1. Nah, mana itu petunjuknya? Dia di semester berapa? Nah, ini kan untuk ada pilihannya nomor, ada mata kuliah, ada jumlah SKS-nya, ada jadwalnya di hari apa, di kelas apa, dan semester berapa. Jadi cara tepat dari saya, silahkan lihat dulu yang semesternya ini. Kalau mau menawar mata kuliah, silahkan lihat dulu semesternya. Dia ada di semester berapa, kemudian lihat mata kuliah apa, dan di kelas apa. Jadi tinggal sesuaikan adik-adik nanti di kelas apa. Kalau yang adik-adik di kelas A, pilih yang untuk mata kuliah di kelas A di semester 1. Untuk adik-adik yang kelas B, berarti pilih mata kuliah yang di kelas B di semester 1. Untuk adik-adik yang di kelas C, berarti pilih mata kuliah yang di kelas C semester 1. Begitu seterusnya. Ada juga nanti pembagian kalau misalnya ganjil genap, berarti pilih kelas ganjil. Kalau adik-adik di kelas ganjil di semester 1. Kalau adik-adik di kelas genap, berarti pilih yang kelas genap di semester 1. Nah, misal saya kelas A ya, misal saya kelas A. Jadi langkah pertama seperti yang saya katakan tadi, kita lihat dulu semesternya. Nah, ini kita lihat semester yang untuk di semester 1. Kalau adik-adik kan semester 1 nih, berarti adik-adik pilih mata kuliah yang di semester 1. Nah, lihat ini yang nomor 1 semester 3, nomor 2 semester 5, nomor 3 semester 1. Tapi itu untuk kelas C. Dan saya kan tadi misalnya saya kelas A, ini ternyata untuk kelas C. Jadi saya tidak bisa ambil yang mata kuliah
nomor 3 yaitu kalkulus diferensial karena itu untuk kelas C. Nah begitu, jadi saya pilih yang semester 1 di kelas A. Nah untuk yang nomor 5 juga ini kan semester 1 tapi untuk kelas B, jadi saya tidak bisa ambil karena saya kelas A misalnya. Nah ini misalnya saya kelas A tapi pada saat pembagian 2 kelas saya juga masuk kelas ganjil. Nah ini berarti untuk mata kuliah nomor 10 saya berarti pilih yang kelas ganjil karena saya masuk di kelas ganjil, termasuk misalnya NIM saya juga ganjil kan, berarti saya ambil yang kelas ganjil. Jadi untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya di poin nomor 10 ini karena dia di kelas ganjil dan ada di semester 1 berarti saya ambil. Jadi kita ambil mata kuliahnya gitu, kita klik yang ini, kembali kita luruskan ini bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu di semester 1, baru kita klik ambil. Nah itu. Nah kita sampai, nah ketika sudah terkembali seperti ini berarti itu sudah berhasil kita ambil. Nah sudah ada laporannya seperti ini, MK bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya berhasil ditambahkan KRS, berarti itu kita sudah ambil. Nah itu kalau adik-adik batasannya biasanya kalau semester 1 jumlah SKS maksimalnya itu 24. Nah ini SKS yang dimaksud itu ini ada tulisannya SKS. Ini kan untuk mata kuliah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu 2 SKS. Jadi baru 2 SKS yang adik ambil. Silahkan ambil lagi tambah KRS. Klik lagi tambah KRS, baru cari lagi yang sesuai kelas dan semesternya adik-adik. Nah, berarti saya karena saya kelas A misalnya di semester 1 cari lagi yang seperti yang saya katakan fokus dulu di semesternya. Nah, nomor 3 tadi tidak bisa saya ambil, nomor 5 tidak bisa. Nomor 10 saya sudah ambil, nomor 12 ada di semester 1 dan di kelas B. Karena di kelas B berarti saya tidak bisa ambil karena saya kelas A. Nah kalau yang nomor 13 untuk mata kuliah teknologi informasi, karena saya ada di semester 1 dan kelas A, jadi saya bisa ambil nomor 13. Kembali kita luruskan teknologi informasi, baru kita klik yang ambil. Nah gitu. Kita tunggu sampai ada laporannya bawah. Nah ada lagi laporannya seperti ini, MK teknologi informasi berhasil ditambahkan ke KRS. Nah begitu, jadi kita ambil lagi yang itu. Nah untuk yang lainnya mengikut lagi berarti sampai kita ambil 24 nya. Kalau semester 1 saran saya, pengalaman juga yang pada saat saya semester 1 saya ambil jumlah SKS nya 24 semua, saya ambil semua karena itu masih ibaratnya kayak mata kuliah pengenalan lah, jadi tidak terlalu susah untuk adik-adik asal adik-adik tekun. Jadi saran saya ambil saja 24 SKS nya. Nah nomor 13 tadi kita sudah ambil karena ada di kelas A dan semester 1. Nah untuk yang nomor 15 ini kan di semester 1 juga nih, ini nomor 15 teknologi informasi tapi dia untuk kelas B, jadi kita tidak bisa ambil begitu. Jadi saya tidak bisa ambil karena saya kelas A misalnya. Nah kemudian berarti nomor 15 tidak bisa. Terus nomor berapa lagi yang semester? Nomor 19 statistik dasar tapi di kelas C, jadi saya tidak bisa ambil karena saya misalnya saya di kelas A, jadi saya tidak bisa ambil. Nah kemudian agama, nah ini untuk ternyata kelasnya ABC, berarti nanti pada saat perkuliahannya maksudnya kalian digabung satu kelas, jadi satu kelas itu. Jadi silakan ambil juga untuk yang mata kuliah nomor 22 agama. Nah itu karena ada di semester 1 dan untuk kelas ABC, berarti untuk kelas A, B, C dan A dan B dan C itu bisa ambil semua ini. Jadi kita klik ambil yang nomor 22 ini, kita klik ambil. Nah kemudian sudah ada laporannya, MK agama berhasil ditambahkan. Ingat kalau terkeluar dan belum ada laporannya, kembali lagi cek. Kalau sudah ada laporannya berarti sudah berhasil adik-adik tambahkan di KRS-nya adik-adik. Nah KRS itu kepanjangannya dari kartu rencana studi gitu. Nah kemudian pokoknya sampai genap 24 gitu, tapi sesuaikan lagi dengan semester dan kelasnya tadi sudah sampai di nomor 22. Nah kita lanjut lagi cari yang semester 1. Nah statistik dasar dan dia di kelas A, berarti saya bisa ambil karena saya misalnya di kelas A. Nah, berarti untuk yang poin 26 statistik dasar di kelas A semester 1 itu saya bisa ambil. Berarti saya klik ambil. Nah itu lihat, jadi ada laporannya MK statistik dasar berhasil ditambahkan ke KRS. Kemudian kita tambah lagi karena baru jumlah SKS-nya baru 10 sampai maks 24 sampai kita tidak bisa tambahkan lagi. Nah kemudian tadi sudah sampai di nomor 25 kan statistik dasar. Berarti lanjut lagi kita cari yang di semester 1 di kelas A. Nah nomor 31 nih di semester 1 dan kelas A, pengantar pendidikan. Berarti saya bisa ambil karena saya di kelas A dan semester 1 nomor 31, jadi saya ambil. Nah itu
Itu. Kemudian kita tambah lagi dan seterusnya. Yang lainnya mungkin tidak usah lagi. Nah ini kalau genap yang kayak Pancasila ini nomor 37. Pancasila Rabu genap 1. Nah karena saya bilang misalnya NIM-ku ganjil dan saya ternyata di kelas A juga, jadi untuk yang ganjil genap ini maksudnya NIM-nya yang genap, ambil yang genap, NIM-nya yang ganjil, ambil yang ganjil. Karena misalnya saya NIM-ku ganjil, jadi saya tidak ambil yang nomor 37 Pancasila ini walaupun dia di semester 1. Karena saya NIM-ku ganjil, jadi saya tidak ambil. Oh gitu. Kemudian kita lanjut cari yang semester 1. Nah ini kalkulus diferensial, berarti saya bisa ambil karena di kelas semester 1 dan kelas A ambil. Nah ada laporannya, kalau MK kalkulus diferensial berhasil ditambahkan ke KRS, kemudian tambah ke KRS. Kita cari lagi yang lain di semester 1 dan kelas A. Tadi sudah sampai kalkulus diferensial. Nah ini bahasa Indonesia, karena saya kelas ganjil jadi saya bisa ambil, dan semester 1 Pak jadi bisa saya ambil. Kemudian ada laporannya sudah berhasil, kita tambah lagi. Tadi sudah sampai di bahasa Indonesia. Mana tadi bahasa Indonesia? Perhatikan ya, semester dan kelasnya kalkulus diferensial tadi sudah, bahasa Indonesia sudah karena saya kelas ganjil. Kemudian cari lagi logika dan himpunan, saya tidak bisa ambil karena untuk kelas B. Kemudian pengantar pendidikan saya tidak bisa ambil, logika dan himpunan saya tidak bisa ambil karena untuk yang nomor 53 dan 54 ini karena untuk kelas B dan C gitu. Kita cari yang semester 1 dan kelas A. Ini logika dan himpunan untuk kelas A ternyata ada di nomor 63, jadi saya ambil di nomor 63. Nah sudah 20 SKS, lagi 4 SKS berarti. Jadi sudah sampai di nomor 63. Nah kita cari lagi. Nah ini Pancasila untuk kelas genap, kelas ganjil ternyata ada di nomor 69. Jadi saya tawar di nomor 69 karena saya kelas ganjil. Jadi saya ambil ganjil di nomor 69 untuk Pancasila. Nah sudah 22, lagi 1 berarti. Lagi 2 SKS yang kurang kalau memang mau ambil 24. Nah saya sudah ambil Pancasila tadi. Nah sekarang yang terakhir nomor 71 wawasan dan kajian MIPA. Itu untuk kelas ABC, berarti saya juga bisa ambil, begitu juga kelas B, begitu juga kelas C. Saya bisa ambil, jadi nomor 71 juga saya ambil. Nah jadi ini jumlah SKS-nya kita sudah 24 dan maksimal SKS-nya kita sudah 24. Nah walaupun kita mau tambah lagi itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah melebihi maksimal SKS. Misal adik-adik tidak lihat kan, adik-adik ambil lagi misalnya di semester, misalnya adik-adik ambil, itu tidak akan bisa karena sudah melebihi. Nah ini ada peringatannya, KRS tidak bisa ditambahkan karena jumlah SKS yang anda telah ambil sudah mencapai atau melebihi maksimum. Karena total SKS yang adik-adik dapat itu 24 dan memang sudah 24 semua. Nah kemudian untuk mengeceknya kembali apakah proses penawaran adik-adik benar, kita lihat di sini seperti yang saya katakan, lihat di semester dan kelasnya. Nah ini semua harus di semester 1 karena adik-adik masih semester 1, sesuaikan nih. Jadi semester 1 semua dari mata kuliah 1 sampai 10 itu semester 1 semua. Nah ini lihat. Nah itu kemudian lihat kelasnya. Karena saya kelas A dan kelas ganjil, lihat kalau yang selain ada, kalau di sini ada kelas B berarti harus adik-adik hapus. Cari yang kelas A dan di semester 1 begitu. Atau adik-adik ada yang adik-adik tawar yang genap, hapus, kemudian pilih yang diganjil. Takutnya nanti akan bermasalah pada saat penginputan nilainya adik-adik karena tidak terdaftar di kelas yang harusnya adik-adik di kelas ganjil, tapi adik-adik mendaftar di kelas menawar di kelas genap, itu bisa-bisa tidak terbaca nilainya nanti. Jadi ini harus teliti antara kelasnya dan semesternya. Itu saja yang perlu diperhatikan. Nah untuk jadwalnya ini, lihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Rabu, Jumat. Itu jamnya ini. Itu jadwalnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan nanti tanyakan ke saya langsung atau teman-teman senior yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.